Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama saita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di hari Jumat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Insyaallah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 244 dan 245. Temanya adalah berperang di jalan Allah dengan niat ikhlas, berjuang dengan harta dan benda, dan yang demikian itu merupakan tanda kutip pinjaman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan berperanglah kalian di jalan Allah, dan ketahuilah sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, qardan hasanah, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kematian itu hanya ada di tangan Allah, maka tidak ada tempat khauf atau takut dalam menegakkan kehendaknya. Karena itu Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan dalam tafsirnya Safatul Tafasir, ai qatilul kuffara li'ala'i dinillah la li hududin nafsi wa ahwaliha wa'lamu annallaha sami'un li'aqwalikum alimun biniyatikum wa ahwalikum. Artinya berperanglah kalian melawan orang-orang kafir untuk menegakkan dinullah, bukan untuk keuntungan pribadi. Dan ketahuilah Allah maha mendengar qaul-qaul atau perkataan kalian, dan mengetahui niat dan keadaan ahwal kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memerintahkan berperang dengan niat ikhlas, dalam kalimat berikutnya ini diperintahkan untuk berjuang dengan harta benda dengan sebuah kalimat kiasan, meminjamkan dengan pinjaman yang baik, qardan hasanah. Karena sebuah perjuangan memang memerlukan harta dan benda, namun redaksi dalam ayat ini berupa pertanyaan yang mengandung makna ujian tentang siapa yang membenarkan apa yang diperintahkan Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ai manilladzi yubadzilu malahu wa yunfiquhu fi sabil khair ibtigha'a wajhillah wa li'la'i kalimatillahi fil jihadi wa sairi turuqil khair. Barang siapa yang mau mengupayakan hartanya dan menafkahkan di jalan kebaikan untuk mengharapkan ridha Allah dan meninggikan kalimat Allah dalam berjihad, serta untuk kebaikan lainnya, maka baginya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melipat gandakan bayaran untuknya. Yang membayarkan itu adalah Allah Raja yang Maha Kaya, yaitu Tuhan semesta alam.
Kata meminjamkan yuqridu dan pinjaman qardan pada ayat ini terjemahan dari kata qarad. Kalau ditinjau dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kata tersebut mulanya bermakna memotong sesuatu dengan gigi, seperti tikus yang memotong kayu dengan giginya. Ini memberikan kesan bahwa pinjaman yang diberikan itu diberikan dalam situasi kejiwaan yang cukup sulit. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat qard sebagai sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan karena memang memiliki kesulitan. Karena yang diberi pinjaman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu jika kita percaya dan yakin tidak ada keraguan sedikit pun kepadanya, pasti kita percaya bahwa pinjaman itu akan dikembalikan, tidak akan hilang, bahkan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda. Hanya saja syarat daripada yang ditekankan pada pinjaman itu adalah pinjaman yang baik, qardan hasanah, pinjaman dengan niat hati yang tulus dan bersih, serta tentu dari harta yang halal. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Karena itu jangan khawatir akan rugi di dalam memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang dengan harta dan benda di sisi Allah, karena Allah lah yang akan melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Dan apalagi pada hakikatnya semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah makna tafsir dari firman Allah ini, suratul Baqarah ayat 244 dan 245, menekankan keyakinan kepada kita yang kadang-kadang sering khawatir tentang kematian dan khawatir tentang rezeki. Padahal semuanya itu hakikatnya Allah yang menjamin dan yang menentukan. Tugas kita hanya melakukan amal baik, amal soleh dengan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.